سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pada yang kami hormati Bapak Henki Mukhtar Fawaid selaku wakil dari Kapolresta Surakarta, yang kami hormati Bapak Kapolsek Bulu, yang kami hormati unsur Muspika Bulu, yang kami hormati pula Bapak Kepala Desa Bulu, yang kami hormati pula Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Bulu, dan hadirin semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita semuanya bisa berkumpul untuk bersama-sama menghadiri acara kajian umum bersama Ustadz Zainal Abidin bin Syamsuddin LC, itu dengan tema menangkal ideologi radikal, menguak sejarah pemikiran dan dalang ekstremisme. Perkenan kami di sini sebagai pembicara untuk membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan Kemawahyu Ilahi, acara yang ketiga sambutan dari Ketua MUI Kecamatan Bulu, acara yang keempat sambutan dari Kapolresta Surakarta atau yang mewakili, acara yang kelima yaitu acara inti kajian umum bersama Ustadz Zainal Abidin, dilanjutkan tanya jawab, dan terakhir penutup. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Bulu sekaligus sebagai penanggung jawab acara pada kesempatan kali ini. Kepada beliau Bapak Rahmat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kapolresta Solo yang diwakili, yang kami hormati Bapak Kapolsek Bulu, Bapak Dan Ramil Bulu, dan Al Mukarrom Al Ustadz Zainal Abidin, Bapak Kepala Desa Bulu, Kepala Desa Ngasinan, dan yang lain tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sore hari ini kita diperkenankan oleh Allah untuk berkumpul di Masjid Al Jami' Bulu ini sekali lagi dalam rangka ngaji. Sudah berapa kali kita ngaji dan tetap kita akan ngaji terus, dan itulah tugas daripada seorang muslim, agar kita lebih tahu daripada agama kita, din kita, sehingga kita tidak menggok, kita tidak was-was dalam melaksanakan ajaran agama kita ini. Para jamaah sekalian, kesempatan kali ini ngaji kita adalah tentang radikalisme yang nanti akan diuraikan secara panjang lebar oleh Ustaz Zainal. Yang jelas saja, kalau saya berpendapat, mungkin karena kekurangan pengetahuan tentang agama dan pemahaman agama yang picik, akhirnya seseorang bisa seperti itu. Saya contohkan di sini, misalnya ada sebuah hadis Bukhari nomor 141 dan hadis Muslim nomor 651 yang artinya saja begini, tolong nanti dikoreksi oleh Ustaz Zainal. Sungguh aku berkeinginan untuk menyuruh seseorang sehingga sholat didirikan, kemudian kusuruh seseorang mengimami manusia, lalu aku bersama beberapa orang membawa kayu bakar mendatangi suatu kaum yang tidak menghadiri sholat, lantas aku bakar rumah-rumah mereka. Ini mungkin pengalaman atau pemahaman mereka, mungkin Nabi kita itu membakar betul. Padahal ini
kita tidak pernah ada riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW ini membakar rumah kan gitu ya. Artinya apa? Artinya hadis ini memerintahkan kepada kita bahwasanya laki-laki itu seperti wajib atau harus sholat di masjid kan gitu. Nah ini kalau pemahaman salah, bisa saja mereka juga membakar-bakar rumah kan gitu ya. Apalagi kalau kita baca misalnya Ali Imran 159 ya. Di sana kan Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhun ghalidul qalbi lang fadu min khaulik. Dan dengan rahmat daripada Allah maka hendaklah kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Kalau kamu hatinya kasar dan kamu keras maka mereka akan lari daripada kamu kan itu. Jadi dari ini menunjukkan bahwa seseorang yang bersifat radikal dalam arti destruktif itu adalah pemahaman yang salah atau pici, atau mungkin hanya memahami agama dari satu pihak, pendapat dia sendiri kan itu. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini akan kita buka bersama atau kita akan kaji bersama bagaimana terjadi pemikiran-pemikiran yang radikal yang akhirnya menimbulkan perbuatan yang radikal yang kadang-kadang ini diencokkan atau dikonotasikan bahwa itu adalah ajaran Islam, dan itu adalah insya Allah tidak benar kan itu. Itulah yang bisa kami sebutkan atau yang bisa kami utarakan. Yang jelas saja mari kita bersama-sama kali ini untuk meluangkan waktu betul-betul untuk mengkaji masalah ini, sebab ini adalah masalah aktual dan kita merasa juga bahwa kadang-kadang tentang kalau ada sesuatu yang kurang enak itu biasanya dialamatkan kepada muslim. Padahal kan tidak semua seperti itu kan, hanya segelintir orang mungkin. Kalau misalnya 150 juta Islam yang orang muslim yang baik-baik itu yang 1-2 seperti itu mungkin dikonotasikan kita semua kan itu. Itu saja yang bisa saya utarakan. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama panitia semuanya, kamu yang dituakan sini dan memang sudah tua karena sudah 70 tahun kan sudah tua kan. Kami mohon maaf kalau dalam penyelenggaraan ini kurang berkenan, dan sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan katsiran kepada beliau Bapak Rahmat BA yang telah memberikan sambutan. Sambutan selanjutnya itu dari Kapolres Surakarta yang kali ini akan diwakili oleh Bapak NP Mukhtar Fawaid. Kepada beliau kami persilahkan. Yang kami muliakan para alim ulama, yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustadz Zainal Abidin LC, yang kami hormati pengurus Masjid Jami, Kapolsek Bulu dan Ramil Bulu, dan yang kami cintai dan kami sayangi jamaah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkah dan rahmatnya pada kita sekalian. Yang kedua, kami mewakili Bapak Kapolresta Surakarta, Bapak Kombes Ahmad Lutfi. Nama saya NG Mukhtar Fawaid. Saya selaku Kepala Urusan Pembinaan Operasional Intelijen Polresta Surakarta sekaligus pembinaan rohani mental personil Polresta Surakarta. Dan tidak jauh dengan jamaah sekalian, saya itu lebih banyak mengaji di komunitas Masjid Darussalam, dari lebih banyak kepada Ibnu Taimiyah dan Al-Bukhari. Jadi tidak terlalu jauh, ternyata seperti keluarga sendiri. Jadi saya merasa senang, ternyata kok saya seperti dalam rumahnya sendiri. Pada kesempatan ini disuruh menyampaikan sambutan tentang menangkal ideologi radikal. Radikal itu apakah boleh atau tidak
Radikal di dalam filsafat Islam dibolehkan. Radikal yang pertama adalah radikal yang tidak menjurus kekerasan. Yang kedua, radikal dengan akal sendiri untuk mencapai suatu tujuan dengan kekerasan. Radik itu mengakar. Kalau orang Islam itu memahami Islam itu secara mengakar, secara kafah, mendalam. Jadi harus sungguh-sungguh. Jangan sampai kita memahami Islam hanya ngambang. Ini pentingnya kita paham bahwa radikal yang tidak boleh nanti akan dijelaskan sendiri oleh Al-Ustadz. Tetapi ada radikal yang harus dipahami, harus kita memahami Islam secara radik itu mengakar, harus secara kafah pada Al-Quran dan hadis yang sesungguhnya. Mengapa kok sekarang banyak sekali ada aliran-aliran sesat, kemudian pemahaman radikal di masyarakat? Karena kurangnya pemahaman ajaran Islam. Maka saya menukil satu firman Allah, surat Yusuf ayat 2, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu qur'anan ngarobbiyan. Sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar kamu memahaminya. Tetapi mayoritas orang Islam itu punya Al-Quran banyak yang tidak paham. Karena apa? Bahasanya Arab. Tapi saya percaya kalau komunitas di Jamaah ini pasti memahami bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu tolok ukur. Kalau sudah bisa bahasa Arab, pemahaman Al-Quran pasti paham. Kalau bisa memahami Al-Quran, menjalankan benar. Kalau sudah benar, sampaikan kebenaran itu kepada orang lain. Balihu ngani, walau ayah, baru seperti itu. Tetapi kebanyakan orang Islam hanya terpaku. Nanti pada malam Ramadan itu berbondong-bondong, yang ditanyakan bukan paham kamu ayat yang kamu pelajari, yang ditanyakan sudah khatam berapa, sudah khatam sampai juz berapa. Berarti pemahamannya kurang pas. Yang pas, sudah pahamkah kamu ayat yang kamu baca? Sudah pahamkah kamu ayat yang kamu pelajari? Sudahkah kamu amalkan? Sudah kamu sampaikan? Baru itu namanya secara radik, secara Islam yang benar. Maka banyak kesesatan-kesesatan pemahaman karena tidak bisa memahami ajaran Islam. Ada lembaga bahasa Arab di Solo itu 3 bulan pertama yang mendaftar, saya itu memonitor perkembangan Islam di Surakarta sana. 30 orang mendaftar kursus bahasa Arab di Al-Furqon SMA Islam 3. Ternyata 3 bulan pertama tinggal 2 orang. Terus mendaftar lagi 3 bulan kedua, berapa Pak? 40 tambah 2 yang tertinggal itu 42 orang. Setelah 3 bulan tinggal 2 orang lagi. Sampai akhirnya 1 tahun ya mung wong loro tok sing bisa bertahan. Yang 2 bertahan itu adalah saya dan teman saya. Karena apa? Kok kabeh kepengin bisa bahasa Arab ning ora tahan selama 3 bulan, putus selama 3 bulan. Akhirnya saya belajar di Masjid Darussalam kepada Salafi Ibnu Taimiyah. Di sana tiap subuh saya belajar, alhamdulillah orang ketang mung sitik-sitik bisa bahasa Arab. Jadi ini pentingnya. Tapi kalau sudah bisa bahasa Arab, akan bisa memahami Al-Quran. Kalau sudah paham Al-Quran, diamalkan Al-Quran itu. Setelah diamalkan, sampaikan kepada orang lain. Maka tidak terjadi radikalisme yang tidak benar. Karena banyak di Solo itu komunitas yang mereka mengaku orang Islam, tapi perbuatan radikal. Kenapa? Pemahaman dalil di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-44 apa 42 ya Ustaz ya. Wa may yamlahkum wa ma lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menggunakan hukum Allah, mereka itu kafir. Polisi itu kafir nganggo Pancasila, mereka kafir, pemerintah kafir karena bukan hukum Allah. Pemahaman Al-Quran yang sempit,
penafsirannya yang sempit. Jangan kau menafsirkan bahasa Arab saja tidak bisa. Maka jangan mentang-mentang kalau mengatakan saya berpegang pada hukum Allah tapi tidak bisa bahasa Arab. Jangankan memahami Al-Quran, bahasanya tok belum bisa. Maka ini penyampaian saya, sambutan saya, mari kita bersama-sama pelajari Al-Quran, pelajari bahasa Arab. Kalau sudah bahasa Arab dipelajari dengan benar, membaca Al-Quran benar, laksanakannya benar, sampaikan yang benar. Insya Allah radikalisme tidak akan sampai. Tidak usah panjang lebar, ada salahnya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Kapolresta Surakarta yang diwakili oleh Bapak NG Muhtar Fawaid. Selanjutnya yaitu acara inti pada kesempatan kali ini, yaitu kajian dengan tema menangkal ideologi radikal, menguak sejarah pemikiran dan dalang ekstremisme, yang akan disampaikan oleh Ustadz Zainal Abidin LC. Kepada beliau, falyatafaddal masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya sayangi dari Kapolresta Solo yang diwakili oleh Bapak Kabak Intel dan juga Kapolsek Bulu dan juga ulama umarok, seluruh jajaran Muspika Kecamatan Bulu, dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita telah bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu Masjid Rumah Allah. Dan tujuannya cukup sederhana, yaitu mendekatkan hati kita supaya kita sebagai warga negara Indonesia lebih dekat satu dengan yang lainnya. Bukan hanya dekat badan, tapi dekat hati. Hadirin sekalian, bangsa kita ini mengalami kondisi yang butuh perhatian kita bersama-sama. Hanya warga negara yang tidak tanggung jawab adalah warga negara yang cuek dengan kondisi sekarang. Berangkat dari situlah akhirnya Pak Kapolri memanggil saya dan beberapa teman. Ketika itu saya sedang di Australia, ditelepon oleh dari Kabak Intel, Pak Ustadz, antum di mana? Saya ada di Australia. Pak Kapolri mau ketemu. Untuk apa? Kok tumben saya bisa dipanggil orang gedean? Ini Ustadz, ada sesuatu yang harus kita bicarakan. Akhirnya lewat. Pertemuan kedua dipanggil lagi, saya ada di Malaysia, lewat juga. Tapi intinya ketika itu langsung saya diinstruksikan untuk turun kedua Kapolda, Polda Jawa Tengah sama Polda Jawa Timur. Alasan Pak Kapolri sangat signifikan, dan ini juga diakui oleh Pak Kapolda Jawa Timur, Pak Anton Setiaji. Transit seluruh kejahatan itu ada di Jawa Timur, termasuk terorisme itu. Kalau mau aksi mampir dulu ke Jawa Timur, ke Surabaya. Aneh itu, kenapa mampir ke saya, kata beliau ya.
Dan insya Allah mudah-mudahan karena program ini siapapun Kapolrinya tetap jalan. Karena menjaga Kamtibmas itu nggak mengenal siapa Kapolrinya. Kewajiban kita. Bahkan kalau rusuh yang rugi juga kita. Kalau sampai ada kerusuhan sampai melayang nyawanya, nggak lepas dari mungkin orang tua kita, bibi kita, pak de kita, adik kita, anak kita. Pak, kalau negara ini hancur yang rugi bukan Belanda. Kalau negeri ini ambruk yang rugi bukan orang Portugal, tapi kita sendiri. Nah, yang menjadi penekanan Pak Kapolri pada saat kita kumpul, ya, saya diberitahu lewat telepon, nomor 1 adalah bahaya PKI. Ya. Bahkan alhamdulillah dari TNI pun Pak Gatot tegas, siapapun yang mendapatin orang yang nenteng-nenteng, pamer-pamer atribut PKI, tangkap di tempat. Alhamdulillah. Sama. Pak Kapolri juga sama. Karena ini bertentangan dengan prinsip, dengan way of life, dengan dasar negara kita yang sudah ditetapkan MPR, nggak mungkin bisa diganggu gugat. Dan kenapa kita harus waspadai? Di samping kantong-kantongnya ada, komunis tidak pernah akan bisa setia dengan agama manapun. Contoh, ketika kita bincang sama Pak Kapolda Jawa Timur, kita mendapatkan temuan yang bikin sepatu krok yang di bawahnya ada Allah bukan orang Islam, bukan Kristen, bukan Buddha, bukan Hindu, disinyalir adalah komunis. Ngadu domba. Polanya kan sama. Tahun 65 kan adu domba. Diadu domba antar tokoh agama, diadu domba antar pilar-pilar sosial, sehingga terjadi chaos. Saat itulah mereka akan naik. Makanya waspadalah. Kemudian yang kedua yang menjadi perhatian Pak Kapolri adalah munculnya radikalisme. Nah, nanti kita akan jelaskan, tadi udah dicuplik sama Bapak yang dari Polresta. Radikal Syiah, ya. Walaupun mereka belum aksi, saya tegaskan ketika audiensi baik kepada Pak Kapolda di Jawa Tengah maupun Jawa Timur, pola gerak Syiah itu ada 3. Pertama, tasyayyu, hanya ngaku simpatisan Syiah, tapi ngaku ahli sunnah dengan label taqiyah. Apa itu taqiyah? Berdusta suatu ibadah untuk nutupin kesyiahannya supaya nggak kebongkar. Itu namanya taqiyah. Bahkan taqiyah itu dijadikan rukun Islam yang kelima. Orang Syiah itu rukun Islamnya bukan yang kelima haji, Pak. Enggak. Rukun Islam yang kelima taqiyah. Sampai dimunculkan hadis palsu otomatis, ya. At-taqiyatu dini wa dinu abai. Taqiyah itu agamaku dan agama nenek moyangku. Nah, tahapan yang kedua ngaku susi. Loh, kok ono susi? Susi itu Sunni Syi'i. Nah, kada dilihat Sunni ya Syi'i ya susi, ya kan gitu. Mengaku pembela Ahlul Bait, mendirikan organisasi pun
ijabi, ikatan jamaah ahlul bait. Pak, radikalisme negatif, karena saya ingin jelaskan, sebetulnya radikalisme itu ada dua makna. Nih, sebelum masuk ke sana, radikalisme yang pertama kaitannya dengan radikalisme yang positif, yang tadi ditegaskan oleh Bapak Wahyu, Pak Mukhtar ya, mempelajari Islam mendalam, mempelajari Islam mengakar, yaitu menjadi muslim yang sungguh. Pak, orang itu kalau Islamnya itu benar, nggak mungkin melakukan kerusakan. Oh, Masya Allah. Maaf, tata cara sholat, ketika kita bawa sandal, sandalnya takut hilang atau terlantar, ketika kita sholat sendiri, kita letakkan di samping kiri, karena nanti kalau ada yang ikut sholat kita kan sebelah kanan, nggak ganggu. Masya Allah, letakin sandal aja nggak boleh ganggu orang. Kalau ada jamaah kanan kiri, sandalnya diletakin di tengah. Loh, Masya Allah. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu 70 lebih cabang. A'laha, yang paling tertinggi ucapan la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha anit thariq, yang paling rendah menyingkirkan penghalang dari jalan. Pak, kalau hadis ini dipraktekkan, insya Allah polisi nggak susah-susah. Coba sekarang kadang-kadang parkir truk sembarangan tempat, parkir mobil sembarangan tempat. Padahal di Islam parkir kerikil sembarangan tempat nggak boleh loh. Loh, Masya Allah. Lah kok ada orang yang bikin hajatan di jalan? Boleh nggak? Yuk ngomong. Ini yang tukang buat itu, nyusahin Pak polisi, nyusahin lalu lintas. Bahkan sering saya katakan, di mana saja mengadakan hajatan sampai nutup jalan, membikin polisi tidur, termasuk dosa-dosa sosial. Iya. Emang sekarang kamu majekin berapa bisa ambil jalan segitu banyaknya? Saya lewat sini punya hak yang sama, Mas. Wong saya juga bayarnya pajak sama kok. Dan tidak ada di sini merek jalannya fulan, bahkan jalannya muslim nggak ada. Semua orang yang penting warga negara Indonesia lewat, ditutup. Makanya pernah Pak saya ngalamin betul-betul ya kesel, tapi ya sabar. Kita ngejar tablek, seluruh jalannya buntu Pak, ditutup. Karena ada peringatan, ada taklim, ada tablek salah satu Habib di Klender. Akhirnya muter, nggak nyampe tempat, nyampe jamaahnya pergi semua, hilang habis. Loh, coba. Bahkan polisi tidur itu dosanya 4 kali lipat. Loh, pertama menghina Pak polisi, tidur terus lah. Orang melek begini kok dikatain tidur itu loh. Antum kurang ajar itu kan. Melek ini kan ada. Yang kedua, belum orang yang nyumpah. Dan Pak, kalau seandainya kita itu mau bikin polisi tidur, itu ada standarnya, ada izinnya ke Dishub. Pak, saya akan membuat polisi tidur di jalan ini, boleh nggak? Ada kriterianya dan ada bentuknya. Kadang-kadang kewecil tinggi gitu Pak, gitu kan, gitu. Nyelakain orang Islam. Hadirin sekalian, Islam itu indah dilihat dari 3 sisi. Yang pertama, Islam itu rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau kita terjemahkan bahasa kita itu ramah. Islam itu ramah lingkungan. Coba bayangkan Pak, Rasulullah mengutuk orang yang buang hajat di tempat 3. Di jalanan orang kecempret. Itu. Kira-kira antum mau sholat subuh terus nyepret begitu gimana? Nyumpain nggak? Nyumpain. Mudah-mudahan ususnya melungker. Gitu kan? Kemudian yang kedua, buang hajat di bawah pohon, apalagi berbuah.
Coba sekarang ada mangga jatuh ceplok, masya Allah, merah, gede, mateng, ya cibloke ternyata ya apa? Yang penting kau nyuci, enggak mau lah. Oh, gila. Dan yang ketiga, buang hajat di tempat air mengalir. Allahu Akbar. Inilah yang diajarkan oleh Islam. Sampai kaidah muslim ialah Rasulullah ketika mendefinisikan muslim, Pak, ternyata bukan orang yang tahajud sampai bengkak kakinya, enggak. Sodakohnya di mana-mana, enggak juga. Ngajinya sampai masya Allah dower, sholatnya sampai kapalan, enggak. Kata Rasulullah, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim ialah orang muslim lain selamat dari tangan dan lisan. Tangan, yang penting lisan kita itu. Jok suka nyakitin orang, hentikan lisan, jangan memaki. Tangan, jangan mencoba menyakitin, kan gitu. Mata, jangan suka mencuri hati. Ini sebentar lagi puasa. Poso nggak poso podo ae. Nek ada janda masih jelalatan, masya Allah dibuka lebar begini. Ya, hilang pahalanya deh, Pak. Oke, kita lanjut. Hadirin sekalian, yang kita tekankan juga kepada Bapak Kapolri, Pak, ada temuan bahwa bangsa kita ini di dalam sejarah selalu mengalami disintegrasi karena masalah adu domba. Kadang-kadang kan contoh, nek jenggoten itu terus dipelototin toh, melototinnya sampai begini loh. Alhamdulillah nih Pak TNI sebentar lagi jenggoten nih. Pak Gatot udah membolehkan kok, ya kan Pak ya. Aduh, masya Allah, ada temennya saya Pak, sebentar lagi Pak Gatot sudah mengatakan boleh anggota TNI untuk memelihara jenggot. Enggak, bahkan kalau Bapak ditakdirkan oleh Allah bisa jalan-jalan ke Aqsa, anak udah 4 kali, walaupun ya tegang karena di sana konflik kan. Rata-rata saya temukan tentara polisi Yahudi itu melihara jenggot semua. Iya. Lu Nabi Yesus itu jenggotan loh Pak. Iya. Iya enggak? Iya. Ternyata rahasianya setelah ditemukan di dalam satu majalah magazine terbitan Inggris, jenggot itu bisa menumbuhkan kelenjar maskulin. Makanya tentara berani. Kalau dicukur menumbuhkan feminim. Asik gitu loh Islam tuh, masya Allah. Dan memang gagahnya laki ya di jenggot loh Pak. Kan gini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki itu pemimpin, pemimpin harus kereng, modalnya kereng kan jenggotan ya. Oke. Jadi kadang-kadang kita diadu domba. Ya, si anu. Akhirnya maaf, antar umat Islam sendiri bertikai. Yang ditekankan setiap saya kemarin juga ke Polresta Brebes sama Tegal sama. Yang kita permasalahkan itu Pak Ustadz, malah antar umat Islam ini. Antar umat Islam kurang bisa mengendalikan, gampang anarkis. Apalagi sekarang ini maaf, makanya kita harus sering ngumpul ulama umaro dan sering mendekatkan hati, karena memang sekarang ini masalah ya krisis masih menghantui negeri ini. Ekonomi naik turun, pengangguran banyak. Nah ini kita harus jaga dengan kualitas agama yang mendalam. Pelajari udkhulu fisilmi kafa. Yakin Pak, kalau orang Islam itu mempelajari Islam benar, nggak mungkin melakukan aksi radikal dalam tanda negatif.
Yang negatif apa? Sebetulnya yang negatif itu pas kalimatnya itu ekstremisme. Yang tidak lain adalah berlebihan, yang tidak lain adalah hulu, yang tidak lain tatarruf di dalam bahasa Arab. Tatarruf itu keluar dari area. Tatarruf itu dari kalimat torfu, pinggiran. Keluar dari area Islam. Buktinya gini aja deh Pak. Antum pernah nggak ada ulama meledakkan pakai bom bunuh diri? Ada. Imam Syafi'i meledak, Imam Ahmad meledak. Enggak. Kita sisir deh di dalam kitab Al-Um karya Imam Syafi'i. Seluruhnya fikihnya tidak ada yang mengajak aksi-aksi yang liar. Makanya liarnya aplikasi Islam diawali liarnya pemahaman Islam. Itu awalnya. Tidak ada yang lain. Kalau dia itu mempelajari Islam dengan baik, mengikuti ulama, punya panutan yang paling masyhur, ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad. Nggak mungkin. Kenapa hadirin sekalian? Ekstremisme muncul yang kita katakan tadi radikal negatif hanya karena mempelajari Islam pincang atau putus dari ulama, nggak ada panutan, habis. Makanya selagi bersama ulama insya Allah aman. Karena ada pitutur, ya, pitutur, ada petuah, ada wejangan, insya Allah. Nah hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau sekarang mereka mengatasnamakan jihad, oh beda. Bahkan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haramnya teror dan haramnya aksi teror. Dan beda dengan jihad di dalam titik 3. Yang pertama, jihad itu tujuannya jelas, i'la'i kalimatillah. Kalau terorisme tujuan utama puas dirinya sendiri. Oke. Yang kedua, kalau aksi teror sasarannya nggak jelas. Kalau jihad sasarannya jelas. Sekarang jihad, imam pemimpin menentukan darul harbi, tempat area peperangan yang diperangin siapa jelas, bahkan panglimanya jelas, tempatnya jelas. Ini Pak, tiba-tiba tur di masjid, Masya Allah, jihad apa? Lagi sholat Jumat, lagi turunnya rahmat Allah, lagi doa mustajab, meledak. Sasarannya bisa muslim, bisa non muslim. Bahkan maaf, selama ini kejadian yang ada selalu yang menjadi target muslim, kalau enggak selalu ada orang Islam. Maaf, Masya Allah, coba bayangkan Pak, yang kena hanya pekerja tukang sapu yang ada di kedutaan muslim. Subuh-subuh itu Masya Allah, sebelum dia itu berangkat ke kantor, sholat dulu baru masuk ke kantor. Coba anaknya berapa? 5, nggak ada yang membesarkan, istrinya jadi janda, siapa yang tanggung jawab? Makanya di dalam hadis Rasulullah, awwalu ma yuqda baina bani Adam ad-dima, yang pertama kali diadili Allah nanti di hari kiamat adalah darah. Bahkan di dalam hadis Rasulullah, la yazal mu'min mu'niqa, seorang mukmin selalu dalam keadaan kebaikan selagi tidak mengalirkan darah. Oh jangankan sekarang bacok Pak Nimba, kata Rasulullah SAW, la yahillu li muslimin ayyurawi'a muslima, tidak halal bagi orang muslim ngancem-ngancem. Biasanya kan kadang bawa celurit itu, ayo, nggak boleh itu. Baru ngadongin nggak boleh. Apalagi melakukan kekerasan. Dan masih banyak. Rasulullah mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun bainakum. Sesungguhnya harta kalian, darah kalian, kehormatan kalian haram di antara kalian.
Dan inilah Pak, coba bayangkan, sekarang bangsa kita yang dulu Masya Allah terkenal ramah, ketimurannya, peradabannya, sekarang ini menjadi bangsa yang hanya dikenal bunuh, nembak, ngebom. Makanya dimanapun saya sampaikan, aksi terorisme bukan jihad, pelakunya bukan mujahid, dan matinya tidak syahid, tapi urusan akhiratnya kita serahkan kepada Allah. Tuh, coba Pak, ya kemarin saya ke Malaysia itu lewat Singapura, itu diinterview sampai 2 jam. Ya karena apa? Wah ini jangan-jangan bolone teroris sih. Itu loh. Pokoknya kalau Indonesia, apalagi maaf ya, kalau Indonesia datangnya dari Lamongan sama Klaten, Solo, waduh repot itu ke luar negeri. Solo ya Mas ya, wah ngecekin 2 jam itu Pak. Gara-gara 1-2 orang dok loh Pak, sekian juta kena semua. Ya tapi bismillah kita jelasin, kemarin ke Australia juga gitu. Kita bahkan alhamdulillah dikasihkan kesempatan di beberapa masjid pemerintahan ya Australia untuk menyampaikan beberapa materi keislaman. Ya kadang-kadang ada. Ini juga termasuk keprihatinan, di mana sekarang ini muncul orang bangga dengan simbol benderanya ISIS. Oh, benderanya hitam, tulisannya la ilaha illallah. Itu sampai membuat resah di Malaysia, di mana di Australia Pak. Oh itu di sana. Padahal hadirin sekalian kita sampaikan, bahkan Masya Allah mendukung dari Pak Kapolri, Pak Kapolda juga, nggak ada kaitannya dengan Islam itu ISIS, nggak ada. Sekarang membakar itu di mana? Rasulullah membakar ketika perang ada memang, tapi yang dibahan pohon kurma. Loh, pada waktu perang Khaybar itu maunya masih belum bakar Rasulullah. Akhirnya Yahudi sendiri bakar sendiri sebelum dibakar Rasulullah, nggak jadi juga. Rasulullah tadi mengatakan juga, saya akan masih ancaman tarhib, memberikan rasa takut supaya tidak melakukan. Nah sekarang yang jadi permasalahan kadang-kadang prakteknya, aplikasinya yang salah karena lahir dari pemahaman yang pincang. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Problematika umat Islam sekarang ini memang ada di dalam kejahilan yang sangat-sangat tidak pernah kita temukan dalam sejarah. Sampai pada tingkatan yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, an-nasu a'da'u ma jahilu, manusia itu menjadi musuh apa yang tidak diketahui, wal juhala'u a'da'ul ulama, orang bodoh itu musuhnya ulama. Loh kan gitu. Orang Islam memusuhi agamanya sendiri, ulama dimusuhi. Katanya dulu ada lagu wong kang soleh kumpulono, kenyataannya wong kang soleh musuwono. Nah itu kan. Ini belajar. Contoh saja Al-Quran surat Al-Fatihah menjadi rukun utama. Dimulai dari apa Pak? Alhamdulillah. Kita itu dimanapun harus menghadirkan pujian. Nah di sini kok menghadirkan cacian? Dengan olah kita yang sekarang ini tidak benar, melakukan aksi-aksi yang tidak benar, kerusuhan dan yang lainnya, nggak bisa. Apalagi maaf, akidah ahli sunnah wal jamaah Pak, harus terus antara ulama dan umara bekerja sama untuk melahirkan suasana yang kondusif, kamtipmas yang bagus, dan yang tidak kalah pentingnya ta'awun 'alal birri wa taqwa. Nggak ada sekarang benturan. Wa atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Mas, taruhlah mereka itu jahat. Apa nggak berhak untuk didakwai? Oh Nabi Musa aja itu dakwai Fir'aun. Antum tahu nggak Fir'aun itu kayak apa?
Sekarang nggak zamannya lagi kita berhadapan. Loh, sekarang ini yang jadi aparat TNI juga tetangga kita, ponakan kita, depan belakang rumah kita. Yang jadi di polisi juga kalau nggak adik, kakak, saudara, tetangga kita. Subhanallah, kita salah mengalamatkan permusuhan. Anehnya kita melupakan musuh yang sebenarnya. Siapa? Tidak lain adalah syaitan. Allah mengatakan, alam ahdi ilaikum ya bani Adam, ya bani Adam, alla ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Alam ahdi ilaikum ya bani Adam, alla ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Wahai anak Adam, bukankah telah aku ambil perjanjian atas kalian, jangan sembah itu setan, musuhmu paling nyata. Aneh itu. Pak, saya tanya sama antum, jujur jawab yang lihat berita. Yang terbunuh dari bapak aparat polisi kemarin di Solo, muslim apa non muslim? Muslim, namanya Masya Allah. Dan bahkan saya mendapatkan berita akurat, beliau rajinnya di masjid, Masya Allah. Loh, siapa yang mempertanggungan jawab darah nanti? Darah nyamuk aja ada loh Pak pertanggungjawabannya. Sampai ulama membahas hukum darah nyamuk najis enggak. Loh, berarti kan ada itu masalahnya. Itu. Tapi kadang-kadang lucu, jelimet bahas masalah darah nyamuk, hukumnya mana? Darahnya Pak Polisi nggak dibahas. Itu. Mana yang lebih mahal, darahnya Pak Polisi sama darah nyamuk? Loh. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, dengerin, al-muslimuna tatakafa'a dima'uhum, orang muslim itu darahnya sama. Loh. Nggak ada darah biru, darah kuning, darah merah. Al-muslimuna tatakafa'a dima'uhum, muslim itu darahnya sama. Kita ini kan beda posisi aja Pak. Yang satunya dagang, yang satunya petani, yang satunya jadi ustadz, yang satunya punya pondok, yang satunya punya sekolah, yang satunya jadi TNI, yang satunya jadi polisi, yang satunya jadi guru. Intinya selagi muslim, kata Rasulullah, al-muslimuna tatakafa'a dima'uhum wa yas'a bidimmatihim adnahum, yang paling rendah, yang paling kere, maaf kalau kita di agama Hindu, kasta sudra pun berhak untuk dibela yang paling tinggi. Sama. Di dalam Islam itu Pak, mau kasta sudra, mau Brahma, sama. Itu yang menyebabkan Islam itu menjadi mayoritas. Nah itu kalau kita belajar sejarah, cuman ini enggak tempatnya sejarah. Ya, Insya Allah besok di mana Gunung Kidul bahas sejarah. Nah, itu di sana. Masya Allah itu datang ribuan, dan nanti saya dapat informasi Pak Wakapolda Jogja juga sudah menyanggupin untuk datang, dan Pak Kapolresnya juga masih bau, baru dilantik 4 hari lalu, jadi baunya masih wangi. Ini baru sertijab harian Pak, kemarin ke Lamongan juga Pak Kapolresnya baru dilantik 4 hari. Nah ini di sana nanti belajar sejarah. Sejarah intinya saya cuplik. Sejarah di dalam Islam. Dulu main ada kasta. Setelah Islam melindungi semua lini, semua faksi, tidak ada kelas-kelas. Bahkan Rasulullah menegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Wow, Masya Allah. Loh Pak, Syekh Maulana Malik Ibrahim gitu dakwahnya. Beliau itu Pak dakwah buka warung sama pengobatan ruqyah. Yang beli dikasih murah, bahkan kadang nggak bayar. Pengobatan nggak bayar, banyak yang masuk Islam. Sampai antum lihat kuburannya ya, kemarin karena saya juga nulis buku tentang sejarah Wali Songo. Ana lihat memang di dalam inskripsinya, yaitu data sejarah yang masih berupa arkeolog. Di situ beliau dikatakan dia adalah
tempat tumpuan para raja, pangeran dan menteri. Berarti Masya Allah, itulah seharusnya. Jangan membuat benturan dengan para raja, para penguasa, para pejabat. Harusnya kita bersama. Maulana Malik Ibrahim itu sukses, bukan langsung tiba-tiba sampai Gresik musuhin Raja Mojopahit, walaupun kafir loh Pak. Raja Mojopahit yang di dalam the History of Jawa, Ongkowijoyo, yang ketika datang nggak langsung dimusuhi, didekatin. Bahkan didatangkan temannya Raja Cermin. Cermin itu dari daerah Vietnam yang dekat dengan raja tersebut untuk disuruh mengislamkan, minta bantuan. Ya contoh sekarang saya nggak bisa mendekatin si fulan, coba ana barangkali pakai Bapak Sono, barangkali bisa mendekatkan dia ke Islam. Itu caranya. Jangan diserang, jangan dimusuhi, dicaci. Tetapi hadirin sekalian, coba kita tunjukkan keramahan Islam. Makanya Allah menegaskan, fabima rahmatim minallahi lintalahum, karena semata-mata rahmat Allah kamu jadi lembut. Coba. Oleh karena itu, dakwah yang pertama rahmat. Yang kedua, Islam itu toleran. Pak, tolerannya Islam itu pertama. Coba bayangkan Rasulullah di Mekah dimusuhi, ditindas, bukan hanya dicaci, diolok-olok, bahkan fisik pun sudah dilakukan. Akhirnya Rasulullah terpaksa keluar mencari tempat untuk perlindungan, jarak 450 km, yaitu Madinah. Itu pun masih dicari, dikejar, diperangi. Setelah Rasulullah SAW punya kekuatan dan masuk Mekah dalam keadaan jaya, menang, kuasa kuat, apakah Rasulullah langsung balas dendam? Oh Pak, kira-kira yang antum bayangin, Rasulullah ketika masuk Mekah, Ka'bah dikuasai, Masjidil Haram dikuasai, yang antum bayangkan sikap Rasulullah kepada Abu Jahal, Abu Lahab apa? Wah ini nih, gue makan telinganya ini orang. Gitu. Awas hilang lo kuping lo. Itu. Subhanallah. Sampai Rasulullah ketika mengumpulkan mereka di kanan kiri Ka'bah, ditanya, wahai saudara-saudaraku, Abu Sufyan, Abu Lahab, pamanku semua, dan juga ponakan-ponakanku, apa di dalam pikiran kalian terhadap apa yang akan saya lakukan kepada kalian? Dia hanya mengatakan satu kalimat, engkau adalah orang baik dan anaknya orang baik, dan gak mungkin kecuali melakukan kebaikan. Subhanallah. Orang musuh Pak, bebuyutan, ngusir-ngusir loh. Ini udah waktunya, nih gunting lo kepala lo. Iya. Apalagi gaya sekarang ada kesempatan ini udah. Awas kage lo hilang deh. Itu. Apa yang dia lakukan oleh Rasulullah ketika mereka ditanya, apa di dalam benak kalian tergores, tergambarkan sikap saya terhadap kalian? Jawaban mereka tulus dan memang nggak dibuat-buat dan bukan basa-basi. Engkau adalah orang baik dan anaknya orang baik dan tidak mungkin melakukan kecuali kebaikan. Apa yang dilakukan Rasulullah? Apakah balas dendam? Enggak. Idhabu wa antum tulaqa, pergilah kalian bebas. Subhanallah Pak. Loh, ayo, hadza antum sekarang mendakwai orang nggak kena, antum caci, faedahnya apa? Antum Allah-Allah, udah selo abangan. Habis antum ngomong abangan dapat apa? Tetap orang tersebut nggak ikut, tetap orang tersebut nggak sholat. Tapi kalau antum habis mendakwai dengan cara seperti Nabi Musa mendakwai Fir'aun, antum doakan, ya Allah, mungkin usaha saya tidak nyampe, tapi usahamu yang bisa nyampe, ya Allah, tunjukkanlah dia. Makanya ulama-ulama dulu Pak, setiap mendakwai orang, kalau sudah pulang di dalam kesendirian, selalu melakukan dua. Satu, selalu introspeksi dirinya, mungkin saya yang salah, entah dalam materi atau metode, sehingga orang itu nggak ikut saya. Dan ketika sujud,
mendoakan, ya Allah bukalah hati dia. Tuh. Jangan sekarang dakwai orang nggak kena terus, wah kambing ini memang ini orang memang turun-turunan ini kalau di Arab Abu Jahal ini. Oh, Abu Jahal itu di Arab nih, nggak tahu di sini. Dikatain di ini, Pak, bukankah kita lebih baik bersikap yang dilakukan oleh ulama-ulama panutan kita saat kita mendakwai orang tidak berhasil dalam tanda kutip nggak ikut Islam, seperti Nabi Musa dan Harun mendakwai Fir'aun tidak mau sadar. Yang dilakukan pertama kali, mungkin saya yang salah, mungkin salah materi yang saya sampaikan, atau salah metode yang saya lakukan. Dan yang kedua, merunduk sama Allah, ya Allah tunjukkan dia. Masya Allah. Kalau seandainya antum dia nggak ikut, Masya Allah Pak, dapat pahala, antum nggak sakit. Lah memang karena Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta, kamu tidak bisa menunjukkan orang yang paling kamu cintai. Subhanallah, ini Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Toleransinya Islam Pak. Kita kasih contoh, perempuan yang perempuan yang hamil menyusui berat, boleh lo nggak puasa, lo fleksibel Islam itu. Sekarang orang yang sedang safar, sibuk, boleh mengkosor, sholat dikurangin jadi separuh, ditambah lagi, dikumpulin 2 waktu jadi 1. Masya Allah. Ada yang kesulitan melakukan sholat Pak, kecuali rukuk koprol itu Pak, belakang. Nah itu baru, wah Islam ini memang susah Mas. Rukuknya aja koprol belakang itu kan gitu. Ini sholat 2 kali aja udah nekuk gulu itu kan. Tapi ya subhanallah, lihat Pak, subhanallah, mau siapapun Pak, kalau jam 12 istirahat nggak? Mau muslim non muslim sama. Karena ternyata di dalam kaidah kerja kita itu nggak bisa sepaneng terus kerja lebih dari 5 jam. Makanya di dalam kaidah nyetir katanya di test driver di perusahaan-perusahaan mobil, karena saya sering dakwah di perusahaan mobil walaupun nggak pernah dikasih mobil ya, pentil lah nggak dikasih kan gitu. Makanya kalau ngisi di itu sindir Mas, makanya saya itu dakwah di sini 10 tahun loh Mas, pentil nggak sampean kayak gitu kan gitu. Nah itu ternyata kaidah ideal nyetir mobil setiap 5 jam istirahat. Karena mata itu nggak bisa antum fokus terus lebih dari 5 jam. Tangan, kaki. Loh, alhamdulillah diistirahatkan pakai sholat. Tuh, yang mulut sudah mulai bau dikumurin, yang hidung sudah mulai kotor dibasuh, yang kaki tangan sudah mulai panas diademin. Loh, ya kan kalau ibarat mesin itu panas kan dikasih apa itu? Air kompresoran diganti. Ini juga gitu diademin yo. Dan panggilannya Masya Allah, Allahu Akbar. Udah, yang lain kecil, yuk ke masjid. Yang lain kecil. Oh ini Mas ada, Masya Allah. Katanya Pak supir taksi itu, kudaannya itu Pak Ustadz. Cerita, kalau lagi kemana naik taksi kan suka ngobrol-ngobrol daripada ngantuk. Pak, udah berapa lama Pak nyetir taksi Pak? Ya, udah 15 tahun Pak Ustadz. Itu, Pak Ustadz mau kemana? Ini ke Surabaya nih. Pak, ini memang kalau bisa Pak jaga sholat. Ya kita dakwai sekenanya. Dakwah kan nggak harus ceramah sini, ketemu tukang sapu. Oh bagi saya itu Pak, dakwah di mana aja jadi, termasuk di rel kereta api, nggak ada masalah. Yang penting di syuting. Ya, nah, anil sekalian, memang benar Pak Ustadz. Itu kalau lagi sholat itu ada aja godaannya. Coba sebelum sholat itu muter-muter cari nggak nemu-nemu. Waduh, udah adzan Pak Ustadz, ada yang minta diantri ke bandara. Ayo Pak, ya Allah, gimana ya? Allah apa bandara? Allah apa bandara? Adalah Allah. Ternyata man taraka syai'an lillah awadallahu lahu khairan min. Siapa yang sekarang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti ganti imma kuantitasnya atau kualitasnya.
Islam. Ramahnya Islam juga dalam jual beli fleksibel. Rahimallahu mra'an samhan idza ba'a wa idza ishtara. Semoga Allah merahmati seseorang yang toleran, fleksibel ketika jual, ketika beli, ketika ngutang bayar utang. Intinya hidup itu harus membat mentul. Orang Jawa itu kan Masya Allah punya nilai-nilai, di antaranya ya nilai Islam, nilai Jawa yang paling bagus, urip itu ora ngongso. Nah, gitu kan gitu. Terus kemudian menang tanpa bolo. Ngeluruk tanpa bolo, sugih tanpa bondo. Loh, enak loh Masya Allah. Tapi kadang-kadang kita itu kayak petentang-petenteng. Filosofinya orang Jawa itu menang tanpa bolo. Kita untuk menang itu nggak harus bawa sekompi pasukan, apalagi demo, nakut-nakutin orang, ngancem polisi, maki-maki polisi. Bukan orang Jawa sampean kalau gitu. Makanya di Islam pun demo itu haram. Ya, demo haram. Di dalam pandangan Islam, soal nanti Pak Polisi nggak mengharamkan, itu urusan negara. Saya menyampaikan agama. Segala sesuatu la doror wala diror, tidak ada sesuatu yang boleh mendatangkan bahaya atau balas bahaya dengan bahaya. Nggak boleh. Pak, apalagi di Jakarta kalau demo, Masya Allah macetnya itu sampai demonya itu Pak di daerah Kuningan macetnya sampai itu Pancoran, rembet itu. Ngaji yang harusnya 2 jam jadi berangkat 4 jam. Loh. Belum fasilitas umum yang rusak, belum lagi teror, orang yang berangkat kena sasaran kerja padahal nggak ikut apa-apa. Oh, itu Islam. Dan Islam juga mengajak dalam kondisi apapun kita harus ta'awun 'alal birri wa taqwa dengan siapapun, termasuk a'immah barron au fajiron, yang baik ataupun yang jahat. Dengan demikian hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, toleran ini harus kita tunjukkan. Toleran tapi pada tempatnya. Bukan toleran untuk ngurangin Islam. Islam itu bukan bak karet ya Pak ya, ditarik-tarik sesuka, enggak. Islam itu Pak, enggak usah kita akal-akali, sebetulnya juga nikmat. Tuh, dari mulai kita lihat bagaimana Islam itu merawat jenazah dari awal nazak sampai akhirnya dikubur, Masya Allah. Begitu juga kelahiran, dari mulai nikah sampai lahir. Islam juga begitu dalam muamalah bertetangga. Jangankan sekarang ini ganggu dengan gangguan-gangguan berat. Kata Rasulullah, la yu'min, la yu'min, la yu'min. Tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Man la ya'man jarahu bawaikuhu. Orang yang tidak aman tetangganya dari gangguannya, termasuk suara motor. Jangankan motor Pak, Islam itu kata Rasulullah, la yaqra'u ahadukum ala qira'ati bad. Jangan diantara kalian baca Al-Quran mengganggu bacaan orang lain. Tuh lihat Pak, padahal saya baca Quran loh, bacaan Quran suaranya ganggu sebelah saya, nggak boleh. Duh, Masya Allah. Dan anehnya Pak, ini kadang-kadang kita temukan di negara-negara luar. Bahkan ketika saya ke Jerman, diantarkan oleh Pak itu konsulat bagian politik dan kebudayaan, diajak keliling-keliling, Pak Ustadz, sebetulnya yang Pancasilais itu di sini. Betul Pak, di sono nggak ada orang yang berani melihara hewan. Oh, itu berat sanksinya. Kemarin juga sama di Australia itu, subhanallah, sama. Bebek cakep-cakep, angsa, burung itu di sungai-sungai di sini empret aja dikejar, itu Masya Allah, kasihan. Makanya apapun hewan di sini ngenes Pak, ngenes. Di sana itu Masya Allah, ngenes. Coba kita ketinggalan ini apa HP, kita balik masih utuh. Padahal orangnya Masya Allah nggak ada yang sholat, apalagi sholat non Muslim. Nggak ada, masih utuh. Di sini ketinggalan, nggak ketinggalan aja hilang. Iya, nggak ketinggalan aja hilang. Pokoknya kalau ada barang ketinggalan langsung statusnya ghanimah.
Rampasan perang dah. Wah, alhamdulillah Mas, aku soleh ghanimah. Loh, saya itu dakwah 14 hari di Australia, Pak. Sandal itu saya bawa kemana-mana, otoh, masjid manapun. Ya walaupun kadang deg-degan masih nyamain Indonesia. Saya dakwah baru sehari di Lamongan, hilang sandalku. Baru sehari itu. Kalau 5 hari berarti 5 sandal itu. Nah ini loh. Makanya kadang-kadang orang bawa sandal ke gedung film sama ke masjid, masih tenangan ke gedung film. Ke masjid itu deg-degan. Gantinya bagus apa jelek ya gitu. Itu nanti dapat ganti bagus apa jelek ya itu. Makanya ada masjid di Jogja itu yang dapat mori. Di antara masjid itu diatur manajemennya, Masya Allah Pak. Sampai saya pernah ketemu sama ketua DKM-nya. Itu kalau membagi zakat Idul Fitri nggak zaman Pak. Fakir miskin disuruh datang ke masjid. Mereka udah susah. Antum susahin lagi ngeluarin bensin. Udah kadang-kadang gitu dagingnya nggak sesuai dengan bensinnya. Kasih daging kurban cuman ya Allah, ditusuk sate gede tusuknya. Dimasak banyakkan bumbunya, dibuang eman do repot. Dianterin zakat fitrah, dianterin daging kurban, dianterin. Sampai yang menarik buat saya, nah ini mudah-mudahan ditiru masjid Jamek sini. Siapapun jamaah yang datang ke masjid itu sandalnya hilang, diganti baru dengan merek sama. Oh, Masya Allah. Saya seneng kesini ya. Bahkan sandal-sandal yang mulai jelek tak goreng nih, ben hilang kan gitu. Udah seneng. Nah itu, biar tenang. Orang sholat itu, ya aduh. Ya kadang-kadang kan kita sholat tergesa-gesa masuk, Allahu Akbar sudah masuk, ya sandal saya. Masya Allah, enggak bener Pak, sudah was-was bener, terbukti habis. Iya, untuk pengalaman saya mau berangkat ngaji baru beli sepatu, ini sandal baru betul Pak. Mampir Pak, sholat di sini aja nanti biar nyampe sono langsung ngaji. Tergesa-gesa kan, Allahu Akbar, astagfirullah. Bener, balik ya Mas, bener Mas. Nggak ada Mas, sodako jariah udah. Pasti jariah itu karena apa? Dipakai terus. Doa kita mudah-mudahan dia sholat, nggak dipakai untuk selingkuh, gitu aja kan gitu. Hadirin sekalian, selanjutnya Islam itu mudah, loh, ramah, toleran, mudah. Hadirin sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Innad dina yusrun, agama itu mudah, tapi jangan dibalik, mudah itu agama. Ada orang yang membuat satu penemuan, mudah itu agama, sehingga kalau nggak mudah nggak diakui agama. Oh Mas, ini agama kok repot banget, akhirnya ditolak, ditampik. Agama itu mudah, tapi jangan memudah-mudahkan, sehingga kalau nggak mudah nggak diterima. Tata cara sholat, rukuk sujudnya, zakat. Subhanallah Pak, tadi saya jelaskan di khutbah, zakat antum diminta cuma 10% kok. Sawahnya, tanah milik siapa? Nah, antum aja yang ngakui sama Pak Lurah itu kan, sertifikat saya Pak, itu. Padahal milik Allah. Hujan siapa yang nurunin? Allah. Sekarang ini yang ninggiin, ayo sekarang petani gini aja deh, kalau nggak mau zakat, Pak Tani, saya kasih urun tumbuh tok, ente tariin sendiri. Nah, setiap hari itu 5 cm. 1 hektar itu ya pedot ya. Alhamdulillah loh Pak, kita tinggal ngimpar gabah, tahu-tahu tinggi, tahu-tahu merekah, tahu-tahu berbuah, tahu-tahu ada isinya, diminta Allah cuma 10, antum tega pelit. 10 dok. Padahal satu itu tumbuh 7 tangkai, kadang 10, masing-masing tangkai 100, diminta oleh Allah 10, itu pun untuk fakir miskin. Dan Allah juga fleksibel sama kita. Karena kamu ini airnya beli, tak turunin hambaku, sekarang turun 5%, jadi 5%. Usaha dagang karena ada usaha keluar keringat, harus kadang-kadang rugi modal, diturunin Allah lagi, tinggal 2,5% loh. Masya Allah, nikmat loh. Inilah Islam.
Dengan demikian, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam merupakan suatu din yusrun, mudah di dalam seluruh sisinya. Antum lihat orang haji, tawaf sa'inya mudah, sholat mudah, zakat, puasa. Nah, ini terakhir saya tutup dengan puasa. Subhanallah. Nilai kemudahan puasa tidak disyariatkan malam tapi siang. Pak, senengan mana Pak? Kalau puasa disyariatkan malam sama siang? Jujur aja sampean. Kalau kita puasa malam berbahaya. Karena apa? Karena puasa itu kan sedang terjadi toksin, di mana sel-sel tubuh yang sudah mulai aus itu dihilangkan, dibuang oleh badan ini dengan proses puasa. Kalau antum tidur nggak maksimal, nah kalau siang dibantu dibakar oleh matahari, gerak, sehingga masya Allah. Makanya orang yang suasana paling nikmat saat puasa kapan Pak? Setelah asar begini, badan enteng banget, lincah banget, dan yang tidak kalah pentingnya tidur enak. Itu tanda-tanda diterima puasanya. Iya, tidur, subhanallah. Kenapa? Itu logis. Ternyata kenapa itu mudah tidur? Karena badan sedang dalam kondisi paling stabilnya, kolesterol stabil, asam urat stabil, pikiran sedang freshnya. Nah, makanya sampai keluar hadis palsu, naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa ibadah. Tapi palsu ya. Itu sampai seperti itu. Dan yang lebih hebat Pak, kenapa disyariatkan puasa tanggal 13, 14, 15? Loh, ini ada penelitian di Universitas Miami Amerika. Ini non muslim loh Pak yang melakukan untuk ini. Dia meneliti antara hubungan gravitasi dengan temperamental dan kecanduan narkoba. Diteliti. Ada nggak hubungannya emosional, temperamental dengan pecandu narkoba pada tanggal-tanggal 13, 14, 15 yang notabene gravitasi bumi naik? Ternyata ditemukan sangat akurat, betul-betul sangat hebat, ada hubungannya. Jangankan darah manusia pasang, air laut aja pasang. Nah, dikendorin pakai puasa. Nah itu. Makanya kalau antum tanggal 13, tapi Komariah ya bulan, jangan 13 Masehi. Bulannya orang metu ya. 13 Komariah, 14, 15, terus kemudian antum tanggal 16 buka, nggak puasa, adaptasi, 17 dibekam, atau 19 atau 21. Jreng, Masya Allah. Makanya antum sekarang gini aja lah, apalin. Antum saat-saat gampang emosi, gampang tegang, dan suami istri yang suka padu tanggal piro, itu sampai apali itu. Rata-rata tanggal 13, 14, 15 itu. Karena darah ternyata sedang kental-kentalnya, gravitasi bumi menanjak, air laut aja pasang Pak. Air laut berapa juta kubik itu bisa tekan seperti itu, apalagi darah manusia. Sehingga orang-orang temperamental, emosional, dan pecandu narkoba itu rata-rata mengalami klimak paniknya pada saat tanggal-tanggal itu. Islam memberikan daya untuk ngendorin puasa 13, 14, 15. Loh, Masya Allah. Terus kemudian kita kosongin. Kalau antum tidur terus, ini jadi tidak akan terbuang, ngembang, bahaya. Sehingga antum sekarang Masya Allah siang kerja dibakar oleh matahari, terus kemudian nanti pas buka, tolong diperhatikan, bukanya pakai rutop kurma yang masih empuk ya, yang namanya kurma muda. Terus kemudian kalau enggak, kurma yang matang keras. Kalau tidak, minum air. Tolong diperhatikan, jangan keliru kesimpulan. Ada kesimpulan yang mengatakan bukalah dengan yang manis-manis. Hadisnya siapa? Manis-manis ini yang dimaksudkan adalah yang natural, alami, bukan anggur manis.
Kalau ada, bukalah dengan yang manis-manis. Hadis rawahu pabrik gula. Biar gulanya laris gitu. Nggak ada. Rasulullah menganjurkan untuk rutop, kalau tidak ada kurma, kalau enggak khas. Karena apa? Karena adaptasi ini biar syukur-syukur organik alami, sehingga sel-sel yang tumbuh baru ini tumbuh dengan alami, sehat. Terus caranya juga jangan dipol, buka langsung, masya Allah, arem-arem loro, ubi telu, habis itu kolak, nanti habis sholat maghrib makan 1,5 piring, terawih mangap sampean. Oh itu begah terus, dikerok itu sebelumnya. Dan masya Allah, lagi ini hikmah kenapa Islam menganjurkan kita dari hadis Rasulullah. Kalau orang terpaksa makan banyak, fasulusun li ta'amihi, sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, sepertiga untuk nafasnya. Katanya Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab Talbisul Iblis, Pak. Ternyata kata beliau, seandainya Sokrates dengar hadis ini, dia akan geleng-geleng kepala keheranan betapa hebatnya Rasulullah mengatur makan umatnya. Apa itu? Ternyata Pak, orang itu kalau makan, setelah kita makan minum, antum lihat, setelah 10 menit mengembang sampai akhirnya penuh. Sisa sepertiga yang kita siapkan untuk napas itu pas. Tapi kalau antum makan separuh, minum separuh, ayo, giliran nanti mengembang, makanan kalau udah di perut mengembang. Makanya antum gila 10 menit kan begah banget, mengembang. Nah ini kalau antum kasih space untuk sepertiga napas, jadi napas antum enak. Pas pengembangan itu menutup, sehingga sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk napas. Ketika mengembang penuh, yang sangat wajar. Kalau enggak, itu Islam, agama yang indah inilah yang harus terus kita pelajari dan terus kita kaji. Dan alhamdulillah tadi antum semua sudah disemangatin oleh Pak Mukhtar ya, belajar bahasa Arab. Beliau ini sampai berapa kali rontok temannya, tapi masih utuh. Memang benar, saya dulu itu ngadain kursus bahasa Arab 300 orang itu tinggal 15. 300 itu 2 tahun tinggal 15. Karena rata-rata nggak sabar, bukan nggak bisa. Bahasa Arab itu gampang sekali kok. Ya, tinggal min dari aina mana anta, no, kan gitu. Min aina anta, sambung jadi kok. Tapi ya begitu, jadi guru bahasa Arab itu nggak pinter-pinter Pak. Coba ngajarin kita 3 tahun, tanya aja man anta. Dia kan nggak ngerti-ngerti itu, gitu. Pak, saya sudah sekolah di sini 3 tahun, Pak Ustaz. Masa Pak Ustaz nggak tahu terus? Man anta, kan gitu. Mahada, ya Pak Ustaz nggak tahu ini apa. Mahada, ya kuah, itu kan gitu. Ya, insya Allah belajar, karena bahasa Arab adalah pintu agama. Al-Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab. Orang yang ingin mempelajari Islam tidak akan maksimal kalau tidak pakai bahasa Arab. Ini closing saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak dan juga dari kepolisian ya, terutama dari Polresta Solo dan juga Bapak Kapolsek yang ada di sini terus ya. Mari kita jaga bersama-sama, kompak, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Pak, antum kayaknya kalau negeri ini tenang, masuk nggak ikhlas. Suasana bulu ini kalau aman, masuk antum nggak ikhlas. Saya yakin senang. Saya tegaskan di mana-mana, kalau kita itu aman, sekolah anak kita juga lancar, berdagang berekonomi juga jadi maksimal, dakwah juga enak, dan hubungan sosial itu juga bagus. Bahkan saling curiga, saling balas dendam tidak ada. Demikianlah insyaallah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfirullahal azim, innallaha wal ghafurur rahim. Ya, jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Zainal atas materi yang disampaikan. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin kita batasi 3 penanya saja.
kepada hadirin sekalian yang ingin bertanya tentang materi ataupun yang lain, silahkan untuk langsung menggunakan mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar lagi kita akan Ramadan, sekitar 10 sampai 15 hari lagi ya. Biar gitu. Nah, saya tanyakan tadi yang terakhir adalah puasa yang sama-sama kita dengarkan, bahwa Allah mewajibkan kita puasa. Ternyata untuk kita semua, kita membutuhkan yang namanya saum Ramadan, ya Pak ya. Yang saya tanyakan tadi, tertarik sekali pas saya sholat Jumat di sini, yaitu Al Ustadz membagi dua komunitas orang yang berpuasa. Kalau tidak salah, ada orang yang berpuasa karena syariat, ya. Kalau tidak salah ya Ustadz ya. Kemudian yang kedua adalah karena adat, ya. Puasa yang saya tanyakan adalah puasa karena adat yang tadi sedikit disampaikan oleh Ustadz, yaitu diiringi atau diawali dengan budaya-budaya yang sifatnya budaya itu keluar dari bukan Islam, sehingga itu tidak kategori sunnah, yaitu ada nyadran yang tadi bahkan keluar dari awal-awalnya adalah sejarah yang melatari belakangin nyadran. Kemudian juga ada padusan yang mungkin insya Allah kita kalau sudah tahu nanti kita tidak ada terjadi begitu. Cuma yang saya tanyakan, saya adalah orang yang sudah tidak punya orang tua, yaitu yang saya tanyakan yaitu masalah nyadran. Kadang-kadang kita pulang dari rantau, ya, kita yang namanya ziarah kubur ke orang tua karena memang sudah tidak ada orang tua. Kadang-kadang kita merasa kangen, merasa ini, apakah ada kesalahan seandainya kita ke kubur, kemudian kita membersihkan makam, kemudian kita berdoa di sana? Karena ada yang menyatakan begitu, mungkin salah satu adalah pernyataan yang radikal mungkin ya, ya Pak Polisi. Ya, artinya radikal di sini bukan ini hanya sebatas dari kita ke kita. Oh itu bid'ah, itu adalah tidak ada sunnahnya. Pak, pertanyaannya? Pertanyaannya adalah bagaimana orang-orang yang biasa melakukan melakukan yang tadi, ya adalah bisa dikatakan bid'ah atau tidak nyunah. Ya, cukup ya. Ya, mungkin itu. Bagaimana dengan ini kita, posisi kita tentang keimanan, apakah orang termasuk ahli bid'ah atau orang yang termasuk munafik atau kategori masihkah itu termasuk golongan orang yang beriman begitu, Ustaz? Cukup. Terima kasih, Ya. mohon maaf. Ya. Terima kasih. Insya Allah bisa dipahami. Intinya Allah menegaskan kita dalam proses berdakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dakwahlah kamu kepada Allah dengan hikmah. Al hikmah wad'u syai'i fi mahallih. Hikmah itu meletakkan suatu pada tempatnya. Kapan saat kita tegas, kapan saat kita toleran, kapan saat kita fleksibel. Karena kelas manusia yang kita dakwai tidak sama. Ada yang kelas orang sudah faham, ada orang yang setengah faham, ada yang tidak faham sama sekali. Yang faham pun ada yang ragu-ragu, ada yang menolak. Sudah paham tapi menolak. Makanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Apa itu mau'izah hasanah? Kita jelaskan dengan cara yang paling terbaik. Bapak, perlu diketahui, Fir'aun yang sudah terkenal jahat, Allah masih menugasin Musa dan Harun dengan tugas mulia dakwah dengan bekal apa-apa? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, ucapkan kepada Fir'aun dengan ucapan yang lemah lembut atau ramah. Mudah-mudahan dia takut dan sadar. Masya Allah.
Mana ada di antara kita ini yang lebih jahat daripada Fir'aun? Nggak ada toh. Dan mana di antara dai yang lebih baik daripada Musa? Juga nggak ada. Nabi Musa aja bisa memperlakukan Fir'aun seperti itu. Kenapa kita sekarang ini tidak bisa memperlakukan orang kanan kiri kita dengan mau'idatil hasanah? Nah, kalau memang terpaksa kita melakukan dialog, kata Allah, wajadilhum billadhi ya ahsan. Orang yang melakukan berbagai macam yang antum sampaikan tadi, tidak lepas dari satu, orang tersebut tahu, dan yang kedua tidak tahu. Yang tahu juga ada dua, tahunya hanya global-global, tidak bisa mengenali secara rinci. Bukankah dua-duanya perlu kita kembalikan, kita dakwai, kita nasihatin? Apalagi yang tidak tahu. Karena memang gini Pak, orang yang melakukan kesalahan itu tidak lepas dari dua kan, dirinya nggak tahu atau tidak tahu diri. Kalau dirinya nggak tahu, gampang diajari. Kalau nggak tahu diri, itu yang repot. Ya. Dan dua-duanya harus kita luruskan. Oke. Dengan demikian, adat istiadat yang ada terjadi di masyarakat ini semuanya proses ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Karena apa? Frontal bukan hanya memberikan dampak negatif, bukan hanya dia tidak mau, nanti malah merusak dakwah. Contoh aja Pak, orang yang sudah nggak mau sholat, antum gebukin kayak apapun juga nggak mau ngapain. Udah. Kalau seandainya antum sekarang caci maki, antum pukulin, paling seandainya dia itu tunduk mau, keterpaksaan secara zahir dok, hatinya tetap bukan untuk sholat, hatinya tidak sholat, hatinya tidak di masjid. Untuk apa? Inilah prinsip dakwah Islam, la ikraha fiddin. Kenapa? Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Jalan yang lurus sama yang bengkok udah pada tahu. Jelasin aja. Hidayah dapat, nurut, alhamdulillah Allah bukakan. Tidak, antum sudah dapat pahala balighu anni walau ayah. Yang ditanyakan oleh Allah kepada kita bukan sudahkah orang itu mendapatkan petunjuk, kenapa orang itu kok belum masuk Islam, kenapa belum sholat. Tidak, yang ditanyakan Allah nanti, kamu sudah sampaikan belum, gitu Pak. Dan kan bahkan pahala dakwah itu sudah kita dapat otomatis hanya menyampaikan. Nabi Musa tadi Pak nggak berhasil loh, Fir'aun nggak masuk Islam loh, tapi Nabi Musa tidak dimarahi sama Allah, tidak disalahkan oleh Allah, dan bahkan tidak dinyatakan gagal oleh Allah. Padahal Fir'aun nggak sadar. Kenapa? Yang paling penting Nabi Musa sudah dakwah menyampaikan. Mas, jangankan gitu Mas, Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun mendakwai anaknya nggak ikut loh Pak. Istrinya nggak masuk Islam loh. Apakah Nabi Nuh gagal? Tidak. Yang penting balighu anni walau ayah. Saya kira itu cukup sekali saja, karena sekali tadi sudah mewakili 3 Pak. Ya, sekali sudah mewakili 3, dan bapak-bapak dari Polresta Solo dan juga yang lainnya ini juga mungkin supaya tidak kemalaman, dan antum semua juga kita akhiri sekian saja, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.